Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi ya. Atau kalau di Java disebutnya method ya, karena berhubungan dengan kelas. Tapi kita akan bahas dulu nih sebenarnya gimana sih cara kita membuat fungsi atau method ya. Jadi kalau kalian belajar dari Python atau C++ gitu ya, kalian pasti taunya adalah fungsi aja gitu. Nah, kita akan bikin dulu ya di sini ya. Jadi kita bikin new package-nya, jangan lupa kita bikin com.tutorial. Oke, ini saya akan buat ini adalah pengenalan awal, di mana ini adalah yang gampang abis. Oke. Jadi kita akan buat semudah mungkin bagaimana menjabarkannya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita sudah tahu bahwa ada fungsi ya atau method itu untuk main ya. Masih ingat yang ini ya? Public, static, oke, void, main. Nah, ini adalah fungsi teman-teman semua ya atau method. Nah, ini jadi yang ini tuh adalah sebenarnya fungsi utama yang akan dipanggil gitu. Jadi pokoknya setiap kita klik run ini, maka lihat run, lihat ya, main kurung-kurung. Nah, itu adalah berarti kita menjalankan fungsi utama ini. Yang kita tahu, kalau misalkan kita keluarkan di sini ya, ini adalah tes misalkan. Terus kalau kita run, nanti dia akan berjalan gitu. Jadi dia akan langsung ngambil si fungsi ini. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana caranya kita membuat fungsi lain di luar fungsi main ini. Oke. Jadi ini sekarang kita pendekatannya adalah prosedural. Nanti kalau misalkan kita udah masuk ke OOP, nanti beda lagi ya, macam-macam soal nanti kalau udah masuk ke OOP. Tapi kita sekarang belajarnya fungsi dan metode yang biasa dulu aja gitu ya. Oke, kita akan buat ya sebuah fungsi ini teman-teman semua. Nah, sebelumnya ini akan saya buatkan dulu contohnya ya. Misalkan gini, saya ya punya operasi matematika, misalkan seperti ini. Kita punya operasi matematika ya. Fungsinya adalah ini, Y sama dengan X ditambah 2. Ini lalu kita kurung dan kita kali dengan si X itu sendiri. Ya, kayak gini. Gampang banget. Nah, gimana cara buatnya? Ingat, kita bikin dulu apa Y dan X-nya. Itu pakai integer ya. Integer Y, X gitu, gampang aja. Nah, kalau kita bikin ya fungsi ini, maka kita harus bikin gini kan. Y sama dengan X ditambah 2, terus dikali dengan X. Gitu ya. Terus kita masukin X-nya mau berapa? Misalkan X adalah 10. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita south, terus kita kasih X-nya itu adalah sama dengan X. Oke. Lalu kita tambahin lagi dia dengan Y, itu maka si Y-nya menjadi salah. Nah, gitu. Ditambah mana? Ditambah Y. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita run, nanti hasilnya berapa juga saya nggak tahu nih. Harusnya sekitar 120 ya. Benar. Y-nya adalah 120 berdasarkan si persamaan ini. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau bikin lagi. Oke, kita bikin lagi. X-nya berapa? X-nya 20. Gitu. Terus kita bikin lagi kan. Y sama dengan X ditambah 2. Terus kita kali dengan X. Gitu. Terus kita keluarin lagi gitu ya. Sama dengan yang ini. Kita copy lagi. Terus kita keluarin lagi. Terus kita run lagi, dan hasilnya akan jadi beda ya. Tuh, jadi 440. Terus misalkan kita mau bikin lagi ya 3 kali. Nah, ini jadinya gimana ya? Jadinya nggak keren gitu. Lihat kan? Jadinya kepanjangan gitu program. Padahal si program ini hanya menjumlahkan dan mengkalikan ya. Menggunakan si persamaan ini. Nah, ada 2 cara nih. Kita bisa pakai looping yang di sebelumnya kita udah belajar ya. Untuk membuat ini jadi berulang-ulang. Nah, cuman jadinya si X-nya berarti kita harus pakai array, sedangkan kita belum belajar array nih. Nah, gimana caranya ya? Kita bisa bikin ini itu nggak usah ditulis manual kayak gini, tapi dibikin sekali terus kita tinggal panggil ulang gitu. Nah, disinilah fungsi bermain teman-teman semua ya, atau method. Nah, sebelumnya saya ingin ngejelasin dulu fungsi itu sebenarnya apa ya. Nah, fungsi teman-teman semua itu asal dari matematika. Nah, jangan pusing dulu ya. Oke. Apa bang? Matematika? What?
Serius. Bagus ya tulisannya. Nggak apa-apa. Nah, jadi di matematika itu ada yang namanya adalah fungsi, teman-teman semua. Oke. Nah, kalau kalian ingat, fungsi di matematika, ini saya akan ganti menjadi warna merah, biar shocking ya. Jadi gini, kalau kita punya Y, tadi ya, Y sama dengan X ditambah 2, oke, kita kalinya jangan pakai X lagi, kita kasih bintang, kita kali dengan X. Gitu ya. Nah ini ya, kalau misalkan kita tulis dalam persamaan matematika, maka ini akan menjadi gini. Y sama dengan, ini adalah F dan X. Oke. Ya, ingat ya, kalian pasti udah belajar deh ini di SMA atau SMP, saya juga lupa ya. Pokoknya kalian udah bisa belajar gitu. Nah, ini ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Fx sama dengan X tambah 2 gitu, terus dikali dengan X. Ya, ini adalah fungsinya nih. Nah, dari sini teman-teman semua, kita bisa nulis kayak gini. Kalau misalkan tadi X-nya berapa? X-nya adalah 10, ya, maka kan kita ganti X ini ya. Sama juga di sini, kalau ini jadi F 10 kayak gitu, sehingga ini menjadi 10 ditambah 2, oke, dikali dengan 10, sehingga kita tahu hasilnya adalah 120 gitu. Nah, membuat fungsi itu sebenarnya kita mendefinisikan si ini teman-teman semua. Oke, mendefinisikan si ini gitu. Ya, dapat idenya ya. Jadi kita mendefinisikan sebuah persamaan atau perhitungan ya, atau apapun itu menjadi sebuah fungsi yang dimana kita bisa panggil berulang-ulang. Jadi kalau kita panggil lagi di sininya F20, dia akan langsung menghitung gitu. 20 tambah 2 dikali 10, jadinya berapa? Ini berapa ya? 220. Nggak, ini 20 ya, salah. Harusnya 440. Gitu. Oke? Ya? Dapat idenya ya? Nah, sekarang gimana caranya nih? Kita membuat fungsi di Java. Oke? Atau sebenarnya di bahasa pemrograman lain juga sama logikanya ya. Nah, gini teman-teman semua. Ini saya akan garisin gitu. Nah, kalau misalkan kita bikin sebuah fungsi, kita kasih namanya dulu, ya. Oke, kita bikin deh di sini tadi ya, fx sama dengan x tambah 2 gitu, terus dikali dengan x, ya. Nah, di sini kita bikin dulu nama fungsinya. Kalau di sini nama fungsinya adalah f. Oke, kita ganti f-nya menjadi hitung ya. Sehingga kita punya hitung, ya, ini adalah tadi kejeduk, sakit tangan saya. Oke. Penting teman-teman semua ya. Oke, jadi gini. Kita kasih nama fungsinya apa? Hitung misalkan ya. Hitung. Gitu. Hitung nama fungsinya. Terus di sini ya, itu ada inputnya. Oke, ini adalah inputnya. Kita kasih namanya input. Oke, gitu ya. Terus ini kita kasih gini, kasih kurung-kurung ya, selalu. Ya. Kurung itu adalah fungsinya. Nah, kita masukin perhitungan ini di dalam sini gitu. Karena input ini berubah menjadi X, oke, sehingga kita taruh di sini. Misalkan gini deh. Ini kan sebenarnya Y sama dengan Fx sama dengan X tambah 2 dikali dengan X ya. Ini ada Y-nya nih. Nah, kita kasih di sini ada Y. Nah, di sini kita kasih namanya adalah, kita ganti ya. Y ini kita ganti namanya hasil ya. Ini adalah hasil. Oke, ini adalah input. Nah, sehingga kita tulis gini. Misalkan ini integer semua ya. Jadi ini adalah integer input gitu. Terus ini kita taruh di sini. Integer hasil, oke, sama dengan input ditambah 2, oke, terus kita kali dengan input. Gitu. Oke? Ini adalah fungsi teman-teman semua. Jadi kita bikin input, kita masukin X-nya berapa, nanti X-nya akan masuk ke dalam, ya, terus kita hitung si hasilnya berapa. Nah, hasil ini adalah hasil dari perhitungan ini. Gitu. Nah, selanjutnya nih, gimana caranya kita bisa memberikan hasil ini ke luar, gitu ya, ke si hitungnya. Atau kita ngambil fx itu menjadi hasil seperti ini nih, yang ini ya. Sehingga kita mendapatkan nilai ini, gitu. Kalau gini, dia nggak akan mendapatkan nilai apapun. Nah, disinilah ada yang namanya return, teman-teman semua. Saya kasih warna ungu ya. Ungunya ungu shock aja, gitu. Kita kasih di sini return,
Oke. Hasil. Ya, return hasil. Hasil tipenya apa? Integer. Ya, ini di return. Nah, karena ini di return teman-teman semua, di sini kita taruh integer gitu. Ya. Jadi pokoknya harus diingat bahwa yang ini akan nyambung dengan yang ini. Gitu ya. Oke? Gitu. Itu aja sih teman-teman sebenarnya ya. Jadi gampangnya adalah seperti ini. Kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat membuatnya di Java. Nah, ini kita bisa buat di mana teman-teman semua? Di bawah ya, di sini. Atau nanti di atas boleh. Kita bikin dulu integer. Oke, misalkan hitung tadi ya. Hitung terus kita kasih di sininya adalah integer lagi. Lalu kita kasih apa? Input, boleh. Input enggak ada itu di Java ya, si keyword input. Kita buka kayak gitu. Nah, ini bentar, ini kita kayaknya kurang besar ya. Ntar, saya gedein dulu deh. Karena di IntelliJ itu kita nggak bisa auto ngegedeinnya gitu ya. Ini 20 kayaknya nggak cukup. Kita kasih 22 deh. Oke, cukup ya. Segini ya, oke. Nah, ini input. Nah, kita taruh di sini teman-teman semua. Tadi apa? Integer hasil. Satu-satu deh ya. Integer hasil gitu. Terus kita hitung. Hasil sama dengan ya input ditambah dengan 2 dikali dengan input gitu. Oke. Nah, ini masih error nih. Coba kalau kita run. Masih error. Tuh, error ya. Nggak bisa. Nah, berarti gimana? Di sini kita kasih return, teman-teman semua. Return hasil. Oke, kita bikin gitu. Ya, ini kita taruh gini. Kita taruh gitu. Dan kita taruh gini. Kita save. Dan kita run. Apakah masih error? Tidak ya. Tidak error ya. Berarti ini udah bener nih. Nah, sekarang coba kita ganti, teman-teman semua. Di sini. Ya, kita ganti yang ini nih. Kita ganti jadi hitung X. Gitu. Udah ya. Nah, lihat. Yang masalahnya adalah, lihat, ini nggak bisa. Karena hitung itu non-static. Ya, kita run lagi. Ini nggak akan jalan sih. Lihat, error ya. Nah, itulah alasannya kenapa ada static di sini, teman-teman semua. Berarti kita tambahin static di depannya. Static, gitu. Oke? Karena kenapa? Karena ini nanti kita akan belajar di OOP sih sebenarnya ya. Ini tuh berhubungan dengan bahwa method ini berlaku di level kelas. Oke, gitu aja ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di OOP ya. Kalau kalian udah belajar OOP, kalau udah ada video OOP, loncat aja ke sana biar ngerti static ini apa, gitu ya. Nah, ini kalau kita running, apa yang terjadi? Jalan. Tuh, hasilnya 120. Oke, kita ganti deh. Ini jadi 5 ya. Kita ganti jadi 5, kita run lagi. Nah, lihat sekarang tuh, jadinya 35 gitu. Nah, bagusnya lagi apa? Ini kita bisa copy aja gitu, teman-teman semua, ke sisanya. Oke? Ke sisanya. Ke sisanya. Gitu ya, kalau kita run. Nah, lihat hasilnya akan sama ya. Lihat betapa mudahnya gitu, kayak gini. Nah, keunggulannya apa nih? Keunggulannya adalah kalau tadi kita mau ganti rumusnya, ya, kita ngeganti semuanya gitu. Nah, kalau kayak gini nggak usah, kita tinggal ganti di sininya aja. Misalkan kita mau ganti nih rumusnya, kita ganti ya jadi apa? Jadi gini, misalkan rumusnya kita ganti menjadi kuadrat ya. Jadi hasil inputnya dikali dengan input gitu. Lihat, gampang banget sekarang memaintenance si codingnya ya, codingan kita. Jadi kalau kita mau merubah codingan lebih gampang gitu, karena kita tahu bahwa nilai ini tuh sama semua gitu ya. Oke, gampang banget. Jadi itu adalah pengenalan tentang statik, tentang fungsi atau metode. Nanti ke depannya kita akan belajar lagi nih, kita bisa ngapain aja gitu ya dengan si fungsi ini gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman semua, ini fungsi ini bagusnya ya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat di depannya ada public ya. Nah, ini tuh pasti public gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hanya pakai di dalam kelasnya aja, di dalam sini itu pakainya private aja gitu ya, private aja. Terserah kalian, kalau di sini sih kalau untuk prosedural mau private mau public sama aja. Tapi nanti kalau di OOP keyword depan ini akan berbeda-beda gitu ya. Lihat tuh ya, sama ini mau pakai public juga sama.
Oke, kita save lagi, kita run lagi. Hasilnya sama. Oke, teman-teman semua. Gitu ya, gampang banget ya. Jadi itu adalah gampangnya. Ini gampang banget tentang fungsi. Nanti ke depannya kita akan coba ngelihat, nah, ini apa ya? Void ini apa? Oke. Jadi kita akan lihat apa itu void ya. Kalau ini kan dia ada return ya. Kalau ini void nggak ada. Oke, nah nanti kita lihat deh fungsinya si void itu apa. Oke teman-teman semua, jadi kalau masih ada yang bingung tentang fungsi atau method, ini adalah gampangnya pengenalan awal. Nanti ke depannya kita akan belajar di OOP, jelasnya kegunaannya apa sih method di dalam kelas ini gitu ya. Oke, kalau misalnya ada yang masih pusing, silahkan tulis komen di bawah, silahkan berdiskusi. Nanti kalau misalkan kalian, kalau udah ada si video OOP, kalian lihat di sana, akan lebih jelas lagi gitu ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini tutorialnya. Semoga berguna, semoga paham. Ya ini saya buat segampang-gampangnya gimana caranya kita membuat fungsi. Oke, sampai di sini tutorialnya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. See you next video then. Bye!